Puluhan aktivis yang tergabung dalam Forum Lintas Iman Gunung Kidul melakukan aksi tolak politik uang di Bundaran Pemkab Gunung Kidul, Yogyakarta. Massa membunyikan kentongan sekencang-kencangnya agar warga bersiaga bersama-sama mewaspadai politik uang di sekitarnya menjelang proses pemungutan suara. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Rakyat Tolak Pemilu Borjuasi juga berunjuk rasa menolak politik uang di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Massa sempat terlibat bentrok dengan polisi setelah dihalangi polisi saat menuju ke kawasan titik 0 km Yogyakarta. Teriakan masyarakat Yogyakarta untuk menolak politik uang dilakukan karena pelaku politik uang di Yogyakarta semakin meresahkan. Bawaslu sebagai penegak hukum pelanggaran pemilu pun tak bisa berbuat banyak karena regulasi yang lemah di dalam Undang-Undang Pemilu. Setelah pemungutan suara pemilu legislatif, puluhan mahasiswa dari pemantau pemilu bersih Yogyakarta melakukan aksi teatrikal di depan kantor Bawaslu DIY. Mereka menilai pelaku politik uang semakin cerdas dalam mencari celah di balik lemahnya Undang-Undang Pemilu. Seorang relawan pengawas pemilu asal Universitas Kristen Duta Wacana, Yosafat, mengaku pernah diberi uang politik oleh salah satu caleg saat ia mengawasi salah satu TPS di Kabupaten Gunung Kidul. Ia diberi sejumlah uang oleh salah satu tim sukses caleg agar ia memilih caleg yang dimaksud. Bawaslu berdalih kesulitan mengungkap kasus politik uang karena tidak ada saksi. Menjadi saksi memang bukan tanpa resiko. Gunawan misalnya, 19 April lalu ia dipukuli di depan kantor Bawaslu saat hendak melaporkan politik uang yang dilakukan caleg Ambar Cahyono. Tanyain sama Toto, mau apa kesini? Saya jawab, saya kan dipanggil sebagai saksi di Bawaslu. Terkait apa pelanggaran yang dilakukan Ambar Cahyono. Oh, berarti sudah siap berhadapan dengan saya. Sudah, langsung saya ditonjok. Usai dipukuli malam harinya, Gunawan kembali mendatangi kantor Bawaslu DIY. Meski luka lebam di pelipisnya, tak menyurutkan niatnya untuk melaporkan mantan atasannya Ambar Cahyono. Ia melaporkan politik uang yang dilakukan Ambar. Berikut juga memberikan barang-barang buktinya berupa berkas yang ia simpan saat ia masih menjadi tim sukses Ambar. Kegigihan Gunawan akhirnya ditanggapi Bawaslu. Pada 21 April, Bawaslu memeriksa Ambar Cahyono. Meski terang-terangan berpolitik uang, namun tindakan atas pelanggaran pemilu ini seperti adem ayem saja. Berjalan mulus, tidak terdeteksi, dan membuat untung pemilihnya. Dadang, seorang caleg DPRD Kabupaten Gunung Kidul, mengakui melakukan politik uang menjelang pemungutan suara Pileg. Setidaknya 300 juta rupiah ia gelontorkan kepada pemilih untuk mendulang suara di dapilnya. Namun Dadang gagal meraih kursi di DPRD karena suaranya masih kalah dengan caleg lainnya. Masa itu memaksa untuk kemudian para caleg itu mau mengeluarkan uang untuk membeli suara mereka, untuk membeli bidding mereka, agar mereka mau memilih atau mencoblos caleg yang bersangkutan. Seandainya tidak ada permintaan, tidak ada permohonan dari masyarakat untuk memaksa yang kemudian meminta money politik itu, para caleg lebih memilih tidak untuk money politik, Mbak, karena uang juga dikeluarkan kan kosnya besar, padahal itu juga masih spekulasi, belum tentu jadi, kan seperti itu. Kalau saya sebagai pelaku mantan caleg yang kemudian akhirnya gagal, saya lebih memilih tidak money politik sebenarnya, tapi karena saya dipaksa untuk melakukan money politik, ya makanya saya mau nggak mau akhirnya saya mengeluarkan uang-uang itu untuk melakukan praktek-praktek dengan cara mengeluarkan uang agar orang masyarakat publik itu mau memilih saya di dapil saya, seperti itu. Dadang mengaku terpaksa membagi-bagikan uang
karena dipaksa oleh para pemilih. Ya banyak mbak. Kalau saya banyak, hampir semua lah. Kalau mereka yang pengen jadi, mereka nggak keluar uang itu dobos mbak. Bohong, munafik. Saya politisi tapi saya mantan aktivis dan saya masih aktivis sampai sekarang. Saya punya hati nurani. Di saat saya menjadi pelaku money politik itu karena saya dipaksa gitu loh mbak. Karena saya dipaksa oleh masyarakat. Kalau saya pengen menang Pak Dadang harus keluar uang gitu. Istilah duit bicara, kursi didapat mungkin menjadi istilah yang tepat bagi masa pelaksanaan pemilu 2014. Regulasi yang lemah, pemilih yang materialis, caleg yang terlalu berambisi dan pendidikan politik yang masih kurang adalah beberapa faktor mengapa pemilu 2014 tetap dihiasi maraknya kecurangan. Artinya kalau kita mau bangun undang-undang ke depan, sistem legislatifnya atau pemilu legislatifnya adalah mulai dari sistemnya harus dibangun lebih baik, lalu mengawalnya lebih baik. Tapi jangan saya lupakan satu hal, pesertanya pun harus dibuat lebih baik. Artinya membuat partai politik punya sistem yang lebih baik juga menjadi hal yang penting. Begitu pula dengan pemilihan pilpres. Begitu juga dengan pilkada. Karena itu adalah 3 serangkai pemilihan dalam sistem negara kita yang sangat mudah dikoruptif. Padahal pada saat yang sama mereka lah yang menghasilkan pejabat publik yang akan membangun kebijakan, membangun negara ini menggunakan kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. Lemahnya regulasi yang mengatur tentang penindakan pelanggaran pemilu serta minimnya pendidikan politik membuat politik uang terus saja bergerilya. Duit bicara dapat suara. Seluruh rakyat Indonesia tentunya tak menginginkan yang berlebihan, hanya pemilu yang bersih menuju kemakmuran bersama. Demikian seputar Jogja Investigasi, saya Rita Surya. Salam Indonesia. Boleh saja partai ribuan jumlahnya, tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepeceng sudah bisa jadi presiden. Begitulah cerita yang berkembang.